Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Selamat datang lagi di podcast Bercerita Uang. Bercerita Uang. Lama tidak baku dapa. Betul. Kita bahas lagi soal duit, soal uang. Bercerita uang kita, Kak. Pokoknya soal duit dan regulasi duitnya. Betul, aturan-aturan duitnya, Iya. aturan-aturan uang yang ada di Palu dan ada 3 orang. Walaupun dari pagi tadi kami kayaknya tetap stand out dan terus semangat. Sebenarnya karena minum kopi saja ini dan ada disposisi pimpinan jadi pura-pura kuat. Betul. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang fidusia, Kak. Fidusia. Fidusia. So, tahu sudah di briefing tadi fidusia itu apa? Nanti lengkapnya kita tanya sama narasumber kita yang kece-kece hari ini. Betul ada 3 sekali. orang. Siapa semua, Kak? Coba perkenalkan dulu, habis tenagaku. Iya, mungkin kita langsung kenalan saja. Kenalan. Mulai dari yang pakai batik, yang paling ganteng di sana boleh kenalan dulu. Walaupun sudah tahu, tapi kita Iya, kenalan lagi. dulu. Kenalan lagi, Pak. Biar tahu, penontonnya tahu. Oke. Saya Kepala Odika Sulawesi Tengah. Yes. Nama Pak? Nama apa? Kenalin nggak, Cok? Boni. Boni, Biasa Pak dia. Boni. Kau ini suka dari Penonton baru. Iya, betul. Ada penonton baru, Pak. Ya, Pak Boni selaku Iya. Kepala OJK. Provinsi Sulawesi Provinsi Tengah. Sulawesi Tengah. Dan yang kakak yang pakai baju putih, Iya, ada. Boleh, silakan perkenalan namanya biar Tegang, kita tegang. sebut nanti. jangan salah sebut. Baik, terima kasih sudah diundang Iya, di Pak. acara ini. Nama saya Zulfan, SHMH, pangkat AKP. Saya sekarang menjabat sebagai PS Kanit 1 Subdit 2 Eksus di Treskrimsus Polda Sulteng. Dan saat ini saya ditunjuk sebagai PLTK Subdit 2 Eksus. Saya asli orang Palu, Orang Palu. tapi di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimba, Kabupaten Parigi Motong. Berarti Tokail itu, Pak. Oh iya. Satu arah. Tokail Pantai Timur Mate. kita, Pak. Pantai Timur. Orang Pantai Timur. Iya, East Coast, East Coast. Iya, Pantai Timur. Pantai Timur. Iya. Dan Selanjutnya mungkin boleh perkenalan dulu ada. Oke, terima kasih atas undangannya. Selamat sore. sore, Kak. Perkenalkan saya Hendra. Saat ini dipercayakan teman-teman sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Sulawesi Tengah. Dan biasa teman-teman kalau ketemu saya itu panggilnya Kakak Enda. Oh, Kak Kakak Enda. Ada langsung. Kalau lagunya itu ya. Tapi beliau dari Pantai Timur, saya dari Pantai Barat. Oh, astaga. West Coast. West Coast. East Coast Pantai dengan Barat West Coast. di- Saya dari Toaya. Oh, di Toaya. orang Kayak di Toaya. Rai. Rai. Kayak di Rai. Oh, kayak di Rai. Kita boto. Iya. Kita foto. Kita Iya, iya. Jadi sudah ada 3 narasumber. Ada tadi, Pak. narasumber Ada dari kita. OJK, Betul. Kepolisian dan Asosiasi Pengusaha. Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Sulawesi Tengah. Betul. Nah, dari 3 ini kita akan bahas fidusia. Cuma Betul. sebelum kita masuk ke pembahasan, kayaknya kami gak ada pantun, tidak? Kau saja yang pantun. Iya. Saya hire untuk kau yang baca pantun. Jangan Bisa. kasih saya lagi. Tapi so, belum pantun kami kan so cakep. Oh, ya Allah, boleh, memang. boleh pantun, tapi sama nyontek dulu. Iya, silakan menyontek. Saya mau dengar. Dukungan Bapak cakepnya bisa. Bapak, silakan. Cakep, Iya. cakep. Belum. Oh, Belum, oke. Bagaimana cakep versi Polisim? Iya, satu. Aku di Satu, sini. Pak. Satu, 3. Pantun ya. Makan kaledo pedas rasanya. Makannya di patung kuda. Mama Cakep. jawab. Jaminan fidusia ada aturannya. Yes. Mari kita bahas sama-sama. Yeay. Itu dia. Jadi apa sohibul uang ya? Sohibul uang. Kalau itu syariah, kalau lagi tidak yang konvensional, kita Iya. tidak usah pakai sohibul uang. Teman baca cerita Taman uang. bercerita uang. Teman Jadi, bercerita uang di Sulteng, Kota Palu. Iya. Kita hari ini karena banyak sekali, Kak, cerita-cerita di belakang sana yang banyak kejadian itu kendaraan bermotor ditarik, katanya debt collector, ternyata oknum kriminal. Betul. Banyak sekali kejadian. Jadi kayak masyarakat tuh kayak Isa mau melapor kemana ini? Padahal cek per cek. Kenapa juga masyarakatnya juga takut, Pak? Karena ternyata memang dia juga menunggak. Jadi memang ada sebab musabab di sini. Iya. Jadi dan semua kejadian itu biasanya tidak terjadi begitu saja. Sebenarnya ada alasannya. Cuman biasa orang menceritakan hanya yang dia ceritakan. Iya. Makanya mari kita bercerita di sini. Betul, Pak? Ya? Betul. Nah, Betul. dan dari OJK nanti kasih tahu bagaimana kalau dari sisi perlindungan konsumennya. Mungkin kita langsung saja mulai Langsung pembahasan. saja, langsung gas. Mungkin saya ke
apa? Aboni, Iya, aboni aboni. dulu. Tetap dibayar honor biar ku panggil aboni. Enggak, aboni ya. Mungkin masyarakat masih banyak yang awam, Pak. Apa sih sebenarnya fidusia itu? Apa sih sebenarnya fidusia? Terus, fidusianya apa sebenarnya? Terus kayak misalnya kasusnya dia sebagai apa ya? Nasabah ya. Iya, Nasabah yang tiba-tiba motornya ditarik, kayak gitu dan sama apa sebutannya, orang akrab dalam tanda kutip leasing gitu. Iya. Boleh jadi Fidusianya. iya, fidusia itu apa sebenarnya, Pak? Oke. Kalau fidusia nanti Mas Bam lebih ngerti ya. Iya. Ya. Hukum. MH beliau. Tapi secara umum sebenarnya itu pengalihan hak. Pengalihan hak. Jadi begitu kita contohnya leasing. Ya. Begitu leasing, haknya itu dialihkan karena kan belum punya nasabah, dialihkan ke perusahaan leasingnya. Kira-kira seperti itu. Nanti detail bahasa peraturan sahabat saya yang jawab. Oke. Jadi fidusia itu sebenarnya pengalihan Hak kepemilikan. Hak kepemilikan. Melalui perantara tadi leasing. Atau Tidak, nanti dijelaskan lagi. Jangan Jangan aku simpulkan. dulu disimpulkan. Apa coba gara-gara ini Bapak ditanya Iya, kalau Pak. salah 30%. Mungkin langsung saja Pak ditambahkan. Kalau dari kepolisian bagaimana Pak? Baik, kalau kita berbicara fidusia, tentunya di Indonesia itu ada regulasi yang mengatur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Jadi di situ ada beberapa pasal yang diatur. Namun kalau kita berbicara ketentuan untuk pidananya, itu hanya 2 pasal, yaitu pasal 35, kemudian di pasal 36. Nah, kalau kita berbicara soal apa sih yang dikatakan fidusia, nah di pasal 1 itu, angka 1, fidusia adalah itu pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Suatu benda atas dasar kepercayaan. Oke. Dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu dialihkan tersebut itu tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Jadi leasing dalam hal ini itu sebagai penerima fidusia. Okay. Jadi yang memberikan fidusia itu adalah nasabah. Nasabah. Dialah yang memberikan jaminan fidusia itu kepada pihak leasing. Nah tentunya harus didaftarkan. Ada namanya sertifikat jaminan fidusia ya. Itu didaftarkan ke Kementerian Hukum. Yang mendaftarkan siapa? Adalah pihak leasing. Nah, itu. Nah, kemudian kalau berbicara pasal, kalau kita berbicara pasal ya, di situ yang paling dominan yang terjadi yaitu di pasal 36 itu dikatakan bahwa barang siapa memindatangankan, mengalihkan, menjual, menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia, maka itu dipidana, dipenjara orang. Berarti yang dipidana ini Pak nasabahnya? Iya, karena dia memindatangankan, mengalihkan objek jaminan fidusia itu, contohnya motor kah, atau mobil, itu dia gade tanpa sepengetahuan leasing, iya kan? Nah, begitu menunggak, leasing menagih. Pada saat menagih, ditanya mana unit? Tidak ada, saya sudah gade Pak. Nah, maka pasal 36 itu berlaku. Leasing boleh melaporkan nasabah itu kepada pihak kepolisian. Tahan dulu. Tahan dulu Pak, jangan jauh sekali. Tahan dulu. Jangan jauh sekali, Kita ke KKN. Kita tarik ulur dulu. Tahan dulu. Kasih dulu Kakak Enda ini, bagaimana Kakak Enda? Kakak Enda selaku perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Ketua yang mewakili. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sulawesi Tengah. Yes, Kakak Enda, bagaimana Kakak Enda? Iya, jadi kalau dari perusahaan pembiayaan itu sendiri sebenarnya fidusia itu ya pengalihan hak tadi. Jadi ketika ada customer mau beli mobil ke dealer, kita biayai, terus customernya itu kita daftarkan. Fidusianya dari setiap leasing itu kita kerjasama dengan notaris. Ya, jadi notaris yang daftarkan ke
Menteri Hukum dan HAM. Mm-mm. Ya. Terus ketika itu fidusia ada, itu semua disimpan. Jaminan customer ini apa sih? Ketika mengambil mobil, yaitu BPKB. Nah, jadi BPKB-nya itu yang ada di perusahaan pembiayaan. Oke. Jadi kendaraannya ini dipakai customer, tapi BPKB-nya ada di pembiayaan. Nah, Oke. mungkin seperti itu. Untuk jaminannya itu ya kita paling yang kita pegang itu hanya BPKB. Selain itu tidak ada sih. Oke, saya sedikit ini Kakak Enda. Jadi yang di studio juga jangan cuma main handphone, guys. Biar kamu tahu, karena kita juga nanti pasti akan jadi pelaku debitur ya. Iya. Tidak ada orang yang jarang orang Iya. beli kendaraan. Kau kredit atau cash? Kredit. Nah, langsung dapat tahu kan muka-muka kredit. Iya, Saya juga betul. kredit sih. Dan tidak apa-apa sebenarnya. Tidak Iya. apa-apa. Kalau sesuai prosedur. Berutanglah dengan yang bijak. Betul. Sikapi Itu uang dia. dengan bijak. Sikapi uang dengan bijak. Itu. Betul. Jadi kalau saya tabe Kak, kalau seumpama jadi begini, kalau tadi saya simpulkan dari Kakak Enda jawab sama Kak Zulfan, Mbak akrab Kak Zulfan. Jadi kalau Kak Zulfan, berarti tadi yang tidak boleh Kak ya, jadi tidak semua orang itu dalam tanda kutip bisa dibilang tertindas. Bon. Jadi kan tertindas kan kayak, saya ambil, saya cicil motor, terus motorku ditarik, itu yang paling ribut, Iya. yang paling viral kan. Ya. Padahal cek per cek, pas padahal sudah dikasih SP1, SP2, pas dicek per cek ternyata kendaraan bukan sama dia. Dia Iya, sok kasih sama dialihkan. sepupunya, Ya, dia jual. Tapi memang banyaknya baterainya dulu, viral dulu. Jadi kadang menurutku kasihan juga teman-teman dari leasing untuk mengklarifikasi. Karena sebenarnya sekarang apa-apa viral, Iya, apa-apa betul, viral. betul. Ternyata tadi dikasih jelas, kalau kau mau kredit, habis kau kredit, kau kasih sudah sama saudara, kau tidak bilang-bilang sama leasing, bawa diam ubi. Nah, Berarti Pidana yang teh. pidana. Nah itu Pidana perlu yang teh. mungkin Kakak Enda bisa dijelaskan ternyata hmm, kalau sementara proses kredit berjalan itu berarti barangnya masih sudah sepenuhnya punyanya si konsumen kah atau bagaimana? Bisa iya bisa itu. barang. Mobil sementara di kredit itu ya Iya. sebenarnya itu masih Punyanya leasing. leasing. Ah, Oke. Karena Betul. rata-rata ketika mereka kredit, mereka hanya membayar ke kredit itu hanya 15% sampai 20% dari total yang dibiayai. itu yang perlu kita luruskan. Karena orang banyak sekali baterai ya, motorku ditarik, padahal baru 3 bulan Iya, dicicil. sudah saya DP, sudah saya Sudah saya cicil DP. 3 bulan. Padahal masih banyak dia punya. Itu yang banyak mungkin bisa kita Ya, luruskan, Kak. sebenarnya kalau edukasi ke customer itu yang Iya. masih kurang saat ini Betul, harusnya. betul. Karena kadang-kadang customer sudah menunggak 2 bulan, Mm-mm. ketika internal kami kunjungi kadang-kadang ditutupkan pintu, Itu ya, sudah. ditelepon nomor diblokir. Itu sudah. Ya, jadi seperti itu. Ditegur Harusnya sedikit. harusnya customer itu kalau dia terbuka, pihak leasing itu akan lebih terbuka ke mereka. Betul. Ya, mereka mau bayar, maksudnya menunggak 3 bulan, bayar 1 pasti leasing masih terima. Yang penting customer bisa terbuka juga dengan leasing. Betul. Saya tarik sedikit Kak ke OJK karena OJK itu ada fungsi pelindungan konsumen. Nah, Aboni kan setahu saya 3 tugas fungsi OJK adalah mengatur, mengawasi dan melindungi. Ya. Nah, yang dilindungi itu adalah kalau saya tidak salah, nasabah yang beritikat baik dan nasabah yang menjadi nasabah di industri jasa keuangan yang berizin. Ya. Berarti kan betul dibilang. Betul, Kalau ya. kau tidak beritikat baik, panjang memang urusannya. Betul. Seperti itu, dan kalau tidak salah Aboni ada konsekuensi perdata panjang kalau nggak salah di OJK checkingnya ya. Ya. Nah seperti itu. Bagaimana Ya, bisa. kalau bisa dijelaskan? Iya, Kak? karena kan sekarang di Slick itu, Mm-mm. di Slick ya, Slick. itu udah termasuk jadi perusahaan-perusahaan pembiayaan. Uh-uh. Kalau dulu kan masih bertahap, nanti Masih akan baru. semua lembaga jasa keuangan tuh Mm-mm. masuk ke Slick. Pinjol juga udah masuk ya. Termasuk pinjol udah masuk Iya. juga. Kita Pinjol akan tercatat berizin. begitu kita punya kredit bermasalah, Mm-mm. keterlambatan bayar, itu akan otomatis tertulis. Betul. Efeknya adalah kualitas kreditnya jadi jelek. Jadi kalau Nah, nanti Blacklist nextnya bisa blacklist. Blacklist. Begitu mau ambil lagi kredit di bank atau lembaga lain gitu ya, Bisa yang sudah. terdaftar. sudah bisa. Sudah bisa. Nangis-nangis Sudah saya bisa. bangunin lagi. Kalau bisa. Ini Bilang jahat. Nah, jadi sebenarnya kualitas kredit itu pribadi harus kita jaga. Kecuali memang ada 1-2 hal yang memang lagi susah misalnya, ya. tapi memang harus diselesaikan. Dan Karena kan harus kalau gini kayak tadi ya, klarifikasi Iya, lagi kan mendatangi, betul. bukan dia yang didatangi. Nah, karena begitu kita pinjam apapun misalnya dari lembaga apa, itu kan sebenarnya bukan uang kita, Betul. ada hak orang lain dan ada kewajiban kita bayar. Gitu. Balik lagi ke fidusia, itu pengalihan haknya. Benar tadi Kak Indra bilang
Waktu kita beli mobil cash, kan udah pasti hak kita. Tapi begitu cicil, ambil ke leasing, itu masih punya haknya lembaganya, leasingnya. Sampai lunas, baru hak itu kita balik. Nah, hak itu fidusia. Kira-kira gitu sudah. Berarti konsepnya itu saya ingin mobil, uangku tidak cukup, Pak. Iya. Jadi Ada perusahaan pembiayaan. datanglah perusahaan pembiayaan, saya bayarkan. Sudah saya bayarkan lunas di dealer, kau bayar cicil sama saya. Berarti sebenarnya penolong. Betul. Betul. Ya. Menolong. Tapi Membantu. seiring berjalannya waktu, tapi memang kondisi sekarang ini biasa kalau pas mau pinjam, kau kayak yang sering. Tidak. Baik sekali gitu Baik sekali, ya. ya. Pas Pas ditagih, ditagi, kau yang agak bakal susah. viral orang. Oh, itu ya perlu diedukasi terus sebenarnya. Ya. Nah, makanya. Sebenarnya cicil menyicil ini kayak hubungannya Gen Z saya dia. Bagaimana? Kuncinya Kak? komunikasi kan. Oh. Sebenarnya ya, apalagi karena misalnya Someone to talk. sama putus sama Bumi umur nggak bisa ya? Bumi Iya. umur nggak bisa. Itikat baik kan konsumen begitu beretikat baik kan misalnya dia lagi kesusahan atau ada force major Iya, misalnya iya, betul. kan itu ada semua aturannya kan. Iya, Betul. Sama dengan kejadian ini, kakak-kakak. Waktu pas bencana, Ya. saya banyak dengar kasus orang yang dia protes. Kenapa dia itu blacklist di OJK checkingnya? Terus waktu ditanya waktu bencana kemana? Oh, saya tidak datang melapor ke leasing. Serius, sampai 6 tahun saya masih trauma. Jadi kadang ada orang bilang begini, leasing itu kan waktu ada di bencana Palu, itu kan juga korban ya Pak? Iya. Leasing itu semua pegawainya cuma 40 orang. Bayangkan kalau dia harus datangi semua nasabah, ditanya satu-satu. Makanya yang menjadi prioritas itu adalah yang beretikat baik. Kau yang bawa utang, kau yang datang. Iya. Kasih konfirmasi. Jangan pas di jalan, motor sok kasih sama sepupu, motor kau jual sama tetanggamu, pas mau ditangkap, baterai-baterai ya sudah, lapor sudah ke Pak Zulfan. Nah, Nah itu Iya. tambah-tambah urusan. sama bertanya sama Pak Zulfan. Karena kami kan soal singgung soal lapor. Misalnya Pak ada kasus di masyarakat misalnya, no? Sementara duduk di tempat kopi, motornya diparkir terus diambil, dibawa sama apa istilahnya, debt collector. Debt collector. Dia bawa. Nah, itu bisa dilaporkan tidak? Yang pertama. Terus selanjutnya ini kan fidusia ini kan kalau tidak salah, correct me if I'm wrong. Yes, I'm correct. Ini kan perdata. Nah, terus bakalan jadi pidana dia misalnya ada kasus seperti itu bisa dilapor tidak? Atau kalau mau melapornya kemana kayak gitu? Apakah langsung bisa ke kepolisian atau saya lewat leasing dulu melapornya atau bagaimana itu? Sebaiknya. Sebaiknya kalau ada kasus yang tadi tiba-tiba motornya diambil paksa, tidak ada penjelasan, tidak ada komunikasi. Baik. Sebenarnya kalau berbicara undang-undang jaminan fidusia, itu sebenarnya kan antara kedua belah pihak ini bersepakat awalnya, Betul. ya kan? Seperti yang sudah dibilang, masyarakat butuh kasihan ini mau beli mobil, tapi uangnya tidak cukup. Ya. Mereka minta tolonglah ke leasing, leasing survei. Masyarakat ini ada memiliki usaha enggak? Dia punya kemampuan bayar enggak? Setelah dipelajari, oh iya bisa. Maka leasing setujuilah. Leasing bayar ke dealer, dealer kemudian menyerahkan unit kepada nasabah. Nah, berjalannya waktu, nasabah menunggak, ya kan? Menunggak karena mungkin ada sesuatu hal ya. Satu dan lain hal. Nah, leasing sebenarnya dalam hal ini itu sebenarnya bisa melihat, mempelajari, oh betul dia punya usaha lagi. Nah, tentunya ketika ini duduk bersama, kita saling curhat, otomatis leasing akan paham. Iya, betul. Iya kan? Cuman biasanya menunggak ditagih, ditutupkan pintu, malah dikejarkan parang. Betul. Iya kan? Betul. Nah, leasing sudah memberikan SP1, SP2 bayarlah unitmu. Nah, terkadang dia nggak bayar. Memang betul, itu dilarang ketika proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak leasing ataupun eksternal yang memiliki dokumen lengkap ya. Kita berbicara yang normatif, yang dimana dia memiliki sertifikasi profesi penagihan ya, SPPI, ada kuasa dari leasing, ada semua, terus memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia atas objek yang mau dieksekusi, itu bisa saja, Oke. ya kan, boleh saja. Namun itu tidak boleh dilakukan secara paksa, Ya. apalagi
anaknya yang bawa tiba-tiba dihadang di jalan, langsung dirampas. Ya kan? Nah, itu ada pidana lain yang mengatur. Bisa kena di pasal 365 KUHP, bisa 368 juga. Oke. Kalau 368 biasanya pemerasan itu. Boleh saya nggak tarik, tapi ada biaya. Oke. Nah, padahal di dalam sini nggak ada diatur biaya begitu. Dipaksa masyarakat. Akhirnya pemerasan muncul. Iya. Kalau mau saya nggak tarik 8 juta kok kasih uang 5 juta. Nah, itu bisa pemerasan. Ketika terbukti ternyata bukan leasing yang melakukan itu. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan leasing. Nah, ketika perampasan itu boleh langsung melapor ke kepolisian. Nanti kepolisian akan menindaklanjuti siapa sih yang melakukan perampasan ini. Ya kan? Di pasal 365 nggak boleh. Itu KUHP yang dia langgar. Itu pidana lain. Jadi memang undang-undang fidusia ini ketika ada yang dilanggar, maka ada pidana-pidana lain yang bisa dikenakan. Baik apa terhadap pelaku eksekutor itu, ya kan? Mohon maaf banyak sekarang yang mengatasnamakan. Iya betul. Ya kan? Yang mengatasnamakan pihak leasing hanya bermodalkan kuasa, padahal begitu dia eksekusi itu ternyata tidak diserahkan di leasing, malah dia jual. Nah, itulah mobil motor bodong. Iya, betul. Ya kan? Itulah motor bodong, mobil bodong. Ada oknum yang bermain di situ. Ternyata dia ambil untuk kepentingan pribadinya, dia jual, dia pindah tangankan ke orang lain. Nah, jika ada perampasan seperti itu, silakan lapor di kepolisian. Nanti kita tindak lanjuti. Tujuannya sebenarnya memastikan siapa sih yang mengambil unit ini. Nah, pasti akan kita konfirmasi ke pihak leasing. Berarti debiturnya bisa kena juga, Pak. Misalnya ada anggotanya KKI yang datang di rumahku. Anggaplah contoh, tapi bukan saya. Iya. Misalnya saya kejaran parang misalnya, atau apalah dia kumpul masyarakat untuk karena misalnya motornya sudah ada, itu bisa dipidana juga debitur itu. Bisa juga karena pengancaman. Iya. Nah, cuman dalam hal ini kita kehadiran Polri. Nah, kami juga meminta kepada pihak leasing, pihak pembiayaan, ketika mengutus karyawannya untuk melakukan penagihan ataupun eksekusi terhadap objek jaminan kepada nasabah, mohon pendekatannya secara persuasif. Keluarga jangan ada unsur paksaan, karena yang khawatirkan banyak yang terjadi. Biasanya diteriaki maling, Pak. Akhirnya apa? Di amuk masa itu petugas leasing. Iya, kasihan. Iya kan? Kan kasihan. Nah, itulah kehadiran Polri dan kami membuka ruang. Di wilayah itu ada namanya Babin Kaptimas. Iya. Silakan dari pihak leasing hubungi Babin Kaptimas atau Polsek setempat, Pak. Kami ini menjaga jangan sampai ada clash, mohon didampingi kami. Tapi hanya sebagai pendampingan untuk pengamanan. Supaya mereka tidak ribut. Bukan ikut lagi, Pak ya? Bukan. Kalau polisi tidak boleh sebagai eksekutor, sebagai debt collector tidak boleh. Kalau ada kejadian, Nah, Pak? kalau ada Lapor ke Propam, ke Provos, pasti diperiksa itu oknum. Nomor teleponnya? Pasti. Tidak boleh oknum aparat kepolisian sebagai debt collector atau sebagai eksekutor. karena highlight itu. boleh. Highlight. buat semua. Misalnya ada yang mengaku, misalnya kayak saya, kan saya bisa gunting botak ini. Iya. Saya anggota kayak gitu. Bisa dilapor. Kayak dia mengatasnamakan kepolisian untuk menarik secara paksa gitu. Tapi dia tidak bawa surat-surat. Boleh. Ya boleh. Walaupun dia membawa surat-surat, kepolisian itu bukan sebagai eksekutor. Kita hanya harkaptimas saja menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Jangan sampai terjadi cekcok antara debitur dengan kreditur, antara nasabah dengan leasing pada saat proses itu. Biasanya di kewilayahan, biasanya para Kapolsek atau Babin Kamtibmas, kalau ada keributan ini pada saat proses mau dieksekusi ini kan, ribut. Ada RT melapor, Pak, ada ribut ada wargaku ini, ada leasing ingin melakukan eksekusi ribut. Biasanya diundang, dibawa ke Polsek, diberikan pemahaman, diberikan mediasi. Oh, rupanya ibu menunggak. Nah, cuma di sini memang ada aturannya. Ketika debitur itu tidak mau menyerahkan unit, maka dari pihak leasing silakan boleh daftarkan ke pengadilan untuk persetujuan eksekusi nanti. Yang eksekusi nanti pengadilan. Berarti Tapi itu sebisa mungkin
itu upaya terakhir. Upaya terakhir. Iya kan, upaya terakhir. Kalau bisa sama-sama ikhlas, Musyawarah mufakat. iya kan? Yang penting dipastikan nasabah bilang, Pak, betul ini Pak. Kira-kira kalau sudah ditarik, Pak, bisa nggak kita dikasih kesempatan ini? Karena saya masih mencari umpamanya menunggak 2 bulan ini. Iya. Oh Pak, bisa saja, ya Bisa kan? saja, Yang bisa. penting ada kesepakatan situ. Bila perlu bikin pernyataan bersama. Bahwasanya ibu dikasih kesempatan 10 hari ke 20 hari untuk menebus. Nah itu, tapi dipastikan betul itu dibawa ke kantor apa pembiayaan. Berarti lapor buat orang-orang kalau yang ada mengatasnamakan oknum ya. Lapor. Dia ikut batari, lapor. Ikut batare, tidak boleh. Lapor pokoknya. Lapor ke Hafal propam. mukanya Pak Zulfan. Pak Zulfan sudah bilang ke propam. Nah, Kak, kita balik ke Pak Boni, ke Aboni. Kan dalam hal ini OJK itu punya tugas untuk memediasi tapi secara perdata. Ya, Pak ya. Karena biasanya kalau datang pengaduan terus dia bilang kendaraan saya ditarik. Biasanya pertanyaannya frontliner di kantornya Bapak itu kan tanya, ada terjadi tindak intimidasi tidak? Iya. Kalau Iya, intimidasi berarti sudah beririsan ini antara pidana sama perdata kan? Nah kalau ke perdatanya berarti Pak, apa sih lebih tugas dan fungsinya OJK dalam memediasi hal seperti ini Pak? Eksekusi di jalan, apa langkah-langkah yang dilakukan sama timnya Bapak? Timnya Bapak, padahal Iya. Aan kan duduk Perannya OJK Betul. sebagai Perannya OJK sebagai dalam kondisi pelindungan konsumen ya Pak. Iya, Kalau iya. ada nasabah yang datang mengamuk-mengamuk, menangis-menangis, tapi biasanya banyak yang menangis sih Pak. iya. Iya. Ada banyak cara kita untuk playing victim, gitu Iya. kan? Tinggal menyesuaikan keadaan. Gimana? Abun? Tapi memang kalau udah kondisinya ke OJK itu kan kami juga buka layanan pengaduan. Iya. Kepolisian juga bisa, Iya. ke OJK juga bisa. Tapi ke OJK prinsipnya karena kami ada buka layanan pengaduan, pasti akan mediasi. Jadi setiap pengaduan yang datang dengan bukti yang lengkap, gitu ya. Kasih bukti berarti, Kasih jangan bukti. cuma cerita. Cerita nggak ada bukti ya, Ah. mungkin hanya curhat. Curhat, berarti konsultasi Konsultasi, jatuhnya, itu konseling bukan kali pengaduan, ya. bukan pengaduan. Nah nanti kalau udah buktinya ada, terus ada bukti macam-macam ya, misalnya dari WhatsApp atau dari Iya. video apa segala macam, nanti kami akan mediasi. Biasanya akan kami undang ke IJK-nya, Iya, ke untuk perusahaan pembiayaannya, tarif ya untuk Pak ya. klarifikasi dulu, benar Klarifikasi. nggak? Jangan-jangan searah nih. Iya. Karena Cuma memang satu pihak Pak ya. Satu pihak, Mm-mm. OJK melindungi konsumen tadi ya, tapi juga OJK wajib menjaga stabilitas sistem keuangan. Betul. Salah satunya Mm-mm. supaya IJK-nya juga dapat berkembang gitu. Iya. Jadi dua sisi. Tidak berat kanan kiri Pak ya, Yang sesuai dengan ketentuan. Ada ketentuan. Tentu dasarnya ketentuan. Betul, Kalau betul. di luar itu ya pasti harusnya melanggar. Kita lihat juga IJK-nya apakah ada pelanggaran Mm-mm. dari ketentuannya, dari Ketentuan. SOP-nya atau Betul. gimana, atau yang belum lengkap misalnya dokumennya. Mm-mm. Nanti mediasi dulu tuh gimana. Nanti bisa diselesaikan bersama. Kalaupun nggak selesai, ada lembaga penyelesaian sengketa LAPS. LAPS. Kita pihak ketiga dulu. Mm-mm. Tapi kalau udah sampai ada pidana segala macam ya kita koordinasi sama kepolisian. Sama kepolisian. Gitu. Karena memang Kak Sulis itu banyak sekali kejadian kalau masyarakat itu dalam tanda kutip menyampaikan versi mereka. Sering sekali begitu, kayak saya baru 1 bulan menunggak Iya. sudah ditarik. Biasanya yang setahu saya dari pihak OJK itu cek dulu OJK checkingnya, pas dilihat iya, tapi repetitif. Menunggak 2 bulan baru dia bayar lagi, Ya. baru dia menunggak kedua. Kan itu bisa dibaca di sistem Ada dan riwayat. itu bisa terlihat karakternya Pak ya, Maksudnya kalau ada tidak riwayat. salah. Selik OJK itu bisa Iya, terlihat. tak baca 2 Betul. tahun tak baca karaktermu, bagaimana kau bawa utang. Makanya itu juga Jadi buat kalau dia bilang baru 1 bulan dia menunggak, coba cek dulu. bisa dicek di Bisa. Oh. Bisa. Makanya setauku salah satunya itu adalah dicek dulu riwayatnya bagaimana. Karena itu orang hanya ingin menyampaikan sesuatu yang ingin diceritakan. Ini saya tambahin dikit, Mega. Silakan, Sebetulnya dari pihak leasing pun inginnya sih lancar. Iya, tidak ada Betul. yang Nggak mau pengennya macet. Karena kalau macet kan sebenarnya nih ada yang rugi leasing. leasing. Udah uangnya dipakai dulu ya, bahasanya gitu. Betul. Jadi kan ada status nih lancar, terus apa berapa tahap gitu Iya. sampai macet dan sampai titik tertentu yang harus akhirnya leasing turun tangan karena memang tidak terbayar. Karena kan mengamankan asetnya juga. Betul. Uangnya Uang. leasing harus dijaga. Yang Iya. which is itu adalah masih haknya leasing. Masih haknya Betul. leasing. Jadi harus paham gitu Paham masyarakat juga. dulu, jangan main asal viral. Sekarang biar HP-mu kentang, yang penting ada kamera dan
viral Di video lagi. sudah, Di masuk video sudah. Apalagi emak-emak FB Oh, FB Pro, tamat Betul. kau, tamat. Tiada, selesai Ini kau. Selesai. Tamat kau. Padahal setelah dia, kalau tidak salah, Abon, setelah dia statusnya macet pun, sebenarnya leasing ini ada prosedurnya, harus ada SP1, SP2, SP3 kan? Nah, itu yang kita mau tanya ke Itu sudah. Coba Kakak Enda. tanya. Apa biasanya masyarakat pemahamannya, oh ditarik ini, pasti dilelang motor kan. Kalau ada orang leasing datang, pasti motorku bakalan ditarik. Karena terus sadar dilelang. aturannya dari OJK harus ada SP1, SP2, Iya, SP3. iya. Jadi kalau ada yang bilang saya langsung tarik bawa hukum. Ada sudah SP itu. Oh, Coba pura-pura coba tidak Pak aktif Enda, ya. gimana? Coba Boleh, gimana jelasin. Kak Enda? Jadi kalau di pembiayaan itu sendiri sebenarnya kita ada SP1, SP2 dan SP3. Iya. Ada namanya apa namanya? Kolektibilitas. Kolektibilitas. Ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada lancar dalam perhatian khusus, Betul. kemudian kurang lancar. Kurang lancar. Dan yang kelima itu macet. Macet. Jadi macet itu Blacklist, ya? blacklist. Blacklist. Jadi dia 180 hari ke atas atau 6 bulan lah. 6 bulan ke atas itu sudah blacklist. Kak? Itu sudah blacklist. Jadi kalau dia masih sebenarnya satu hari sampai 30 hari itu kita belum SP sih. Biasanya menunggak lari 1 ke bulan ya? Iya, 1 sampai ke 90 hari baru masuk SP. SP1. Iya. SP1. Iya. Kurang baik apa coba? Tidak memang tidak juga langsung Harusnya lebih- diancam. Kalau di perusahaan pembiayaan sebenarnya kita itu lebih gimana ya? Lebih terbuka lah dengan teman-teman customer. Sebenarnya yang terjadi di jalan itu yang banyak itu dari eksternal sih sebenarnya. Karena kalau pengalaman saya di perusahaan pembiayaan ini, ketika perusahaan pembiayaan melakukan kerjasama dengan perusahaan eksternal, jadi perusahaan eksternal itu tidak ada karyawan, Pak. Ya. Jadi mereka tidak ada karyawan. Perusahaan Jadi yang eksternal ini maksudnya apa Kak? kayak PT, kayak misalnya dia PT Celebes, tapi tugasnya memang Untuk batagih? Untuk menagih. Oh, Ya. jadi yang batagi-tagi itu bukan perusahaan orangnya leasing, bukan Kalau- pegawainya leasing. Kalau yang di jalan itu bukan orang leasing. Oh, yang di jalan bukan Iya. orang Oke. leasing. Jadi makanya saya bilang tadi itu sebenarnya orang leasing itu kalau dia masih macet 3 bulan kita datangi terus ditutupkan pintu, nah itu sudah kita arahkan ke eksternal. Oh. Ya, jadi kita tidak bisa hubungi ke rumahnya ditutupkan pintu atau lari dibawakan parang tuh, itu Namanya kita bukan sudah parang. ya, itu kita biasa alihkan sudah ke eksternal. Jadi sebenarnya yang banyak itu adalah eksternal. Cuma Eksternal. dari leasing sendiri sebenarnya juga gimana ya, melihat di PT tersebut itu kadang-kadang orangnya itu lain-lain. Lain-lain, agak Maksudnya lain atau orangnya- bagaimana Kak? Orangnya berbeda-beda. Oh. Berbeda. Ya, misalnya saya punya PT, Mm-mm. tapi saya tidak punya karyawan. Bagaimana tuh bisa ada PT tidak ada itu yang karyawannya banyak Kak? sekarang ini Pak di Palu. Terus mereka itu ada macam sertifikasinya ya. Iya kan harus Iya, ada sertifikasi harus ada kan? Ya, sertifikasi. mereka biasa pakai sertifikasi itu dibikin seperti ini, tapi ketika di scan itu tidak muncul. SPPI ya. SPPI-nya itu. SPPI. Seakan-akan. Seakan-akan, ya. Seolah-olah. Seolah-olah. Jadi yang membuat premanisme di jalan itu ya dari eksternal itu sendiri. Sebenarnya kita juga tidak seperti itu, tidak ingin seperti itu dari perusahaan pembiayaan sih. Dan Kak, kalau tidak salah kan standarnya OJK juga kan mengharuskan pihak Iya, eksternal itu betul. harus ada sertifikasi, jadi tidak sembarang tuh. Tapi Iya, ternyata tidak memang sembarang. banyak sertifikasi atau dia punya ID card yang ETI, Iya, kalau orang di- bilang di- ETI, yang ETI. Dibuat-buat saja Oh. sangat akal. Buat- Tapi mungkin orang berpikir dan pas mau ditanya, jadi saya scan dulu, saya scan dulu, saya scan Ya, dulu. betul. Jadi masyarakat juga harus perlu ketahui bahwa ketika surat kuasa ya dari perusahaan pembiayaan itu hanya 1 bulan berlaku. Oh, Jadi cuma ketika benar-benar. ya ada eksternal datang ke rumahnya, terus lihat itu surat Boleh kuasanya. dibalik, boleh tuh. Apa Kalau memang bagaimana? sudah tidak berlaku ya tidak usah diserahkan mobilnya. Mungkin kadang-kadang sudah shock duluan, Pak. Iya. Boleh Pak saya lihat. Ya, oh ampun Pak. Sedangkan baru ketemu Pak Zulfan, kita sudah shock. Apalagi kalau yang datang gondrong kan mati. Kemarin kan ada pengalaman itu Pak siapa kemarin Pak Siapa? Kepala OJK sebelum Pak Pak Triono. Pak Tri. Ya. Jadi kemarin kan ada pesta di temannya itu yang advokat di jalan apa. Nah, jadi ini customer ini sudah menunggak kurang lebih 1 tahun. Kan baru dia Ya. bilang baru 1 bulan pasti mengganggu itu. Terus Kak. Jadi ini pesta di acara ini pesta ini temannya Pak Beliau itu. Nah, di situ. Jadi eksternal ini kawal terus dari Ampane ini sampai ke rumah itu. Jadi mereka tungguin itu. Oke. Dan ribut di situ. Jadi Pak beliau telepon saya. Saya bilang kalau bisa diselesaikan di kantor. Jadi itu dibawa ke kantor BAF.
kita kasih solusi, customer oke sih. Musyawarah mufakat Iya, kan. Oh, customer oke. Walaupun sama bertanya, walaupun di sana sudah ditarik pihak eksternal, itu masih memungkinkan untuk dibicarakan lagi? Bisa, masih Bisa. bisa. Masih bisa. Iya, Jadi bukan masih bisa. end of the world Iya. kan. Cuma memang kadang-kadang kalau sudah di eksternal itu biaya tariknya yang akan mahal. Karena sudah ada biaya. Iya, Dan itu sudah tercantum tidak Kak di kontraknya? tidak ada. Tidak ada. Iya. Itu biasa bikin orang nano. Iya. Oh, Iya, memang hanya tidak orang ada. kaya yang relate, Iya. yang orang sudah tidak mengerti. Ribut. Yang biasa bikin debitorin ribut. Resah. Iya, resah. Dalam di perusahaan pembiayaan tidak ada. Orang Cuma kaya ada mengerti. satu perusahaan pembiayaan itu kalau dia lewat 3 bulan itu sudah muncul biaya tarik, tapi hanya sebesar 1.500.000. Oke. Iya. Tapi itu disampaikan tidak Kak ketika orang itu bak kredit? Biasa Tidak ada. sudah senang duluan kan dapat mobil baru ini, sudah tidak didengar lagi apa dibilang ini Iya kan. betul. Kalau teman-teman marketing itu ketika survei yang dijelaskan itu paling masalah denda aja, keterlambatan. Terus kalau BPKB sudah lunas, itu harus langsung diambil. Oh, kita bahas yang ini. Iya. Kita Karena pancing, kita bahas yang ini, kita bahas yang ini. kalau itu lunas terus tidak diambil BPKB-nya, itu semua perusahaan pembiayaan itu sudah ada biaya titip. Berarti jangan kau tunggu ya. Jangan lo tunggu. Kalau kau sudah Langsung lunas ambil. langsung ambil. Jangan kau 2.500 per hari. jangan bangga sudah lunas baru tidak Ya, usah itu sombong, aja. tak usah sampai nanti sampai 2 bulan. Kena kau 2.500 satu hari. Nah, itu. Baru pas dikasih kena kau bilang sudah digade ulang lagi. Kau bikin sudah cerita sendiri. Ada biaya titipnya, Mbak. Ada biaya Makanya titip. kalau Ada habis biaya mencicil ambil. Langsung Kenapa ambil ada BPKB. biaya titip itu Kak? Timbul dari mana sebenarnya? Sebenarnya timbul dari penyimpanan BPKB. Jadi berangkas itu biar Oh, tidak ada. terlalu banyak Oh. di perusahaan pembiayaan. Itu sudah. Kita kan kalau mau simpan BPKB kan harus beli berangkas lagi toh. Betul, karena Ya. kan surat berharga ya. Iya, betul. Karena memang Kak Zulfan, Kak Enda, dan Aboni ini banyak orang yang salah paham. Itu lagi kembali lagi viral, apalagi kalau sudah masuk di emak-emak FB Pro. Assalamualaikum. Apalagi kalau buku tamu sudah 1.000 komen ini kan. Ini Up. pertanyaannya buat abang gua. Abang Abang gua. Iya. Abang gua. Tinggal gitu. pegang walkie-talkie saja. Iya, kan ini jadi apa namanya? Jadi tantangan sendiri juga Pak, misalnya buat Polri. Yang saya tidak ikut perjanjian ini, tapi kita orang yang kena kan mau tidak mau, atau misalnya ada kan yang paling dekat dengan masyarakat misalnya Pak Babin yang biasa ada di kelurahan. Terus mau tidak mau kan sebagai apa ya istilahnya pengayom masyarakat mau tidak mau pasti terlibat kan. Ya. Nah itu kira-kira bagaimana perasaannya Bapak? Maksudnya kan biasa Tanya perasaannya. iya, misalnya ada oknum atau misalnya ada masyarakat terganggu tidak kondusif kayak gitu. Nah, ini kan di satu sisi Polri harus menjaga lingkungan juga, harus memastikan Aman. kayak misalnya orang perusahaan ini tetap aman untuk Iya. berinvestasi lah atau Berbisnis. Berbisnis. Berbisnis, masyarakat juga harus aman berkredit. Iya betul. Kayak gitu. Nah, itu bagaimana kira-kira perannya Polri dong Iya. di masyarakat ini? Baik. Sebenarnya sih kita di kepolisian itu yang banyak yang terjadi di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Enda tadi. Memang kalau dari pihak leasing sih itu tidak, tapi yang eksternal ini. Nah, makanya kewajiban sebagai debitur, ya, kewajiban nasabah, ketika ada yang mengaku eksternal, dipastikan betul. Suruh masuk dalam rumah, Iya. ya kan, ditanyakan, Pak, Bapak dari mana? Nah, kemudian dia harus membawa surat kuasa dari pihak leasing. Kemudian dilihat surat kuasanya masih berlaku tidak? Iya. 1 bulan tadi. Karena batasnya 1 bulan. Kemudian harus membawa fotokopi sertifikat jaminan fidusia atas objek yang mau dieksekusi atau yang bermasalah ini. Oke, kemudian dia itu dari eksternal apa? Dari pihak ketiga. Dia berbadan hukum tidak? Dia punya itu, dia punya PT, perusahaan. berbadan hukum tidak. Kemudian dia punya SPPI enggak? Sertifikat itu tadi. Sertifikat profesi penagihan. Nah, ketika itu ada, maka di situ perbincangan terjadi dengan membawa riwayat tunggakan. Nah, biasanya terjadi bagaimana ya kalau nasabah memahami,
oh iya Pak, betul saya menunggak Pak. Hmm. Saya sudah menunggak. Secara sukarela dia memberikan unitnya, berarti aman. Nggak perlu ada polisi di situ. Oh, Tidak perlu ada polisi. nanti Kan di baik-baik, masyarakat tuh. Karena nanya. sertifikat jaminan fidusia itu adalah perintah pengadilan untuk bisa melakukan eksekusi kan. Memiliki ketetapan hukum. Tapi selama nasabahnya ikhlas, baik memberikan setuju dia, Hmm. setuju ya sudah silakan Pak. bawa aja Pak ya. Pertanyaannya, bagaimana ketika dia tidak mau? Nggak mau Pak, biar Bapak mau apa saya? Saya tidak mau kasih saya punya motor. Motorku itu Motor ini Pak. Betul. 2 bulan lagi lunas Nah, motorku itu. maka disitulah kehadiran Polri. Babin Kamtimas datang untuk menjaga dan memelihara Kamtimas tadi. Keamanan itu yang kita jaga, ketertiban masyarakat itu. Nah, bisa dilakukan proses mediasi, diberikan pemahaman nasabah, diberikan pemahaman juga eksternal ini yang melakukan eksekusi. Jika itu tidak terjadi, ada ruang atau aturan lagi yang bisa diberlakukan. Eksternal jangan kau paksa, silakan eksternal pulang. Lapor ke leasing, lapor ke pembiayaan. Debitur ini enggak mau Pak, ya silakan dari pihak leasing, ya kan? Silakan meminta mendaftarkan ke pengadilan untuk proses eksekusi. Nanti pengadilan yang eksekusi. Cuman lagi-lagi itu membutuhkan proses yang lama sehingga waktu ya butuh waktu. Nah, itulah yang biasanya terjadi. Eksternal ini ada bersifat memaksa sedikit. Ya, Sedikit. begitu. Sedikit. Kalau banyak aduh sudah bermasalah. Betul. Biasanya kan kita ini di apa ya? Ya anu saja dimarah-marah supaya agak down itu nasabah. Iya. Supaya ya sudah Pak ambil saja unit saya. betul. Ya kan? Nah, Agak-agak cuma- di anu sedikit Ya, cuma digertak. dipastikan asli ndak ini yang batare. Ya batagi. Iya. Jangan sampai abal-abal Pak. Nah begitu ini sudah Pak, nanti saya pergi di kantor, silakan Bapak bawa unit. Begitu pergi di kantor, leasing ditanya, enggak ada kita punya eksternal begitu. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Motor tidak masuk. Motor tidak masuk di Itu pemerintah. sudah. Berarti orang ambil ini Jadi bukan. leasing tidak tanggung jawab kalau begitu Pak? Nah iya, leasing tidak akan bertanggung jawab Pak ya. Tidak. Nah, Tidak. begitu. Jadi makanya ya Landasan. dipastikan betul. Dan lagi-lagi dalam menjaga harga Kamtimas jangan sampai ribut, jangan sampai baku parang. Kami mengimbau nih kepada eksternal, Iya. tidak boleh ada unsur memaksa, apalagi mengancam kepada nasabah ketika dia tidak memberikan unit. Apalagi Bapak atau kawan-kawan eksternal melakukan penarikan di jalan, Betul. itu tidak boleh. Oke. Karena ada undang-undang yang melarang itu undang-undang. sama dengan perampasan, pencurian dengan kekerasan boleh, pasal 365. Sudah dihimbau itu eksternal. Olehnya mendingan nasabah bertahan, setelah itu nasabah pergi di kantor leasing pembiayaan. Betul. Oke. Tidak perlu kalau memang dia merasa sudah Pak, saya sudah tidak mampu membayar ini Pak, ini unit saya serahkan langsung. Iya. Lebih aman seperti itu. Iya. Nanti kita Coba- mau atur iya. kan? Kalau dia mau pindah tangan bisa. Iya. Tapi melapor. Melapor. Jangan Bapak diam bumi jangan kan? dia. Supaya tidak macet bislik. Iya. Karena ada nasabah ini, mohon maaf, Saya karena maafkan Pak. dia nggak mampu lagi bayar, Iya. dia jual di bawah itu tangan. Ada saya punya motor ini, tapi saya menunggu itu 5 bulan. Tapi kok ganti saja uang muka. Iya, ganti saya uang muka. Saya sudah, ya cicil sudah 2 tahun ini. Kok kasih kembali saja uang muka. Oke. Nah itu nggak boleh. Boleh. Melanggar hukum itu, Pak. Melanggar. Tidak Di pasal boleh. 36 tadi ada Pidana. hukumannya 2 tahun ente di penjara. 2 tahun ente makan bubur Nah, dingin. kalau mau seperti itu, sama-sama datang ke leasing, ke pembiayaan, laporkan Pak. Sama-sama Saya melakukan. nggak mampu lagi mau melanjutkan Mau ini. saya lanjutkan ini. Ada saya lanjut. punya sepupu ini, Oke. dia bersedia untuk melanjutkan Pak. Oke. Nah hal itu dibolehkan, Dibolehkan? dibolehkan. Yang Yang tidak penting boleh melapor. karena bapak dia mana jual, mana gadet tanpa Iya. sepengetahuan kakak Enda. Wah Ya. sudah itu kakak Enda Susah. datang ke saya
mau bikin laporan itu, ada nasabah mau minta tangankan unit tanpa sepengetahuan kita orang proses. 2 tahun DP pidana di Itu penjara sudah. orang. Tambah-tambah urusan. Tambah urusan. Nah, makanya janganlah seperti itu. Makanya lah, persuasif lah. Kalau memang nggak mampu bayar, secara sukarela lah, kasih kembali saja Jangan memaksa. Iya. Jangan memaksa. Itu sudah. Ya kan, masa waktu mau ambil motor, Manis sekali. awal manis betul Pak. Saya mau sekali, Mau anakku sekali, mau sekolah Pak. Anakku, Pak. Tapi saya punya uang ini hanya 7 juta atau 5 juta atau 2 juta saya punya uang muka ini Pak. Leasing ini sebenarnya membantu masyarakat ya sudah nanti kita bantu pembiayaannya. Nanti kita orang beli cash di dealer. Tapi ya Cicil. cicil. Beli cicil. Oh iya Pak sudah. Nah biasanya so tidak dibaca kontrak Pak. Iya betul. So tidak dibaca kontrak. Apalagi mohon maaf. Leasing juga dikasih kecil itu. Leasing perjanjian tulisan. Iya kan? Dikasih kecil Pak. Malas Pak baca, baru begini tebalnya. Iya toh, begini tebalnya. Toh? Sudah Pak, yang penting keluar motor Pak. Saya mau tanda tangan. Padahal ada hak dan kewajiban di situ yang harus dipenuhi. Betul. Ya toh? Ya kan? Iya betul. Nah, itu sudah dibaca. Sudah dibaca. Begitu menunggak, nggak pernah saya dikasih baca kontrak. Diserang leasing Pak. Ada semua itu. Dia Tanda tangan. Gue tambah panas kok bicarain. Minum Iya, dulu. iya, Minum. Betul. betul. Ada lagi Pak satu. Iya. Dia tidak baca, baru dia selim lagi sedikit sama. Makasih banyak ini. Terima kasih Kasih toh. kasih Sudah lagi kan dia dibantu tidak ini. baca. Iya. Nah, 1 begitu. tahun kemudian mengamuk. Nah, kan? mengamuk. Tidak pernah kita dikasih baca, dikasih penjelasan per Iya. pasal-pasal. Baru pegawai leasing sudah resign. Iya, itulah. Padahal begitu dilihat kontrak perjanjian itu, Ada ibu kok tanda tangan. Iyo. Dia bilang, ya mau apa sudah? Ya kan? Nah, itulah kondisi yang ada. Itulah kondisi masyarakat. Oke. Masyarakat. Zaman now. Zaman now. Zaman now. Zaman now. Tapi ini nggak ada yang mau nanya nih. Saya Nah, sama nah. sama. Saya nanya boleh nggak? Boleh. Soalnya nggak ada yang nanya nih nungguin. Ini kita mau tanya Pak Kalau sama. nggak, saya nanya. Silakan Pak. Kalau misalnya nasabah ini nggak mampu bayar, udah ditarik lah sama pihak ketiga, Iya. udahlah ditarik ya. Kan saya sebagai nasabah udah pernah nyicil tuh, gimana kelanjutannya? Gimana status? Gimana status yang Saya kan udah ngeluarin uang nih. Iya, iya. Gimana status Kita duit diskusi saya? ya. Berarti Bagaimana, Pak? pada saat lelang nih, apa? Iya, lelang? kan proses selanjutnya Iya. saya nasabah nggak tahu. Hmm. Saya udah ngeluarin uang di DP, udah cicilan 2 tahun misalnya gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, Apakah uang itu saya keluarkan hanya untuk menggunakan kendaraan itu saja Iya. tanpa jelas Kayak juga? rental gitu Iya, ya. jadi rental Jadi itu kalau bagaimana? sebenarnya di pembiayaan itu ketika mobil ditarik atau motor itu kita lelang. Jadi tapi sebelum lelang itu kita pasti info dulu ke nasabah. Pasti itu Kak, Iya, pasti. Itu pasti kita. Biar melalui WA Hmm. atau telepon atau email. Oke. Jadi ketika dilelang terus melebihi pokok hutang atau misalnya masih sisa hutang 10 juta tapi dilelang 15 juta. Itu dikembalikan. Dikembalikan Kak. Itu pemberitahuan itu lewat email. Lewat email. Iya. Kalau seumpama orang Palu tiap pakai email, Nah itu yang susahnya sekarang. Kadang-kadang Baik. ketika kita mengajukan kredit tahun depan ganti nomor. Kadang email tidak aktif. Nah itu. tapi Itu. tidak ada tindakan dari leasing untuk cari orangnya. Ya ada uang muka lebih 5 juta. Tidak. Hai. Itu yang tidak dilakukan. Oh, Terus itu kalau tidak dia dilakukan. misalnya masih pokok hutang Masih 15 kurang. juta, Ya. terus dia dilelang hanya 10 juta, Ah, itu masih kurang? harusnya ditagih. Itu Tapi tetap tidak ditagih juga? Itu ditagih harusnya. Tapi harusnya. kadang-kadang Pada umumnya leasing tidak. iya, pada umumnya Oh, tidak. oke. Iya. Tidak kalau semua dikasih tahu via email. Via email Kalau tidak atau aktif, WA. Atau kalau WA. tidak aktif, Iya. tidak ditagih juga. Kalau tidak aktif ditagih. Biasanya kita kunjungi. Kalau di BAF itu kita kunjungi. Kalau Oke. lelangnya itu masih kurang dari pokok hutang. Jadi intinya kalau tadi pertanyaannya Abon, Abon juga jadi penanya ini. Iya. Karena kita penasaran sekali Pak, ini kan bukan cuma fidusia saja, ternyata berkembang di masyarakat itu Betul. kompleks begitu permasalahannya. Iya. Berarti yang saya cicil motor 5 tahun, saya sudah motornya NMAX gitu kan, harganya 30 juta, saya itu sudah bayar 20 juta. Jadi kalau itu ditarik, jadi 20 juta itu hanya saya pakai bagaya dan Iya, motor. ibaratnya rental lah. Oh, semua ada harganya. Semua ada harganya. Semua Kecuali ada di dalam harganya di atas. Iya, Iya. kecuali harganya di atas itu ada Oke. kelebihan
bisa dikembalikan. Berarti intinya kembali lagi Kak, Iya. bahwa kita sebagai nasabah harus proaktif. Betul. Harus tahu sampai uang ini tak lebih atau tak kurang. Betul. Kalau tak kurang bapak diam saja. Berarti nanti kalau seliknya udah itu macet, WhatsApp juga. Bisa. Itu masih terbaca macet, Pak. Iya. Masih Sekarang kalau berarti kalau kurang masih tak baca macet Masih Kak. terbaca macet. Berarti leasing balapor ke OJK sulit macet. Macet. Oke. Masih macet. Tadi kan Kak Zulfan sudah kasih himbauan. Jadi kalau dari Boni sendiri himbauan untuk nasabah itu bagaimana? Terkait ini hutang piutang dan cicil-cicil ini kasihan. Hidup tanpa cicilan itu bagaikan nasi tanpa Garam. nasi tanpa beras. Sayur tanpa garam kayak kurang hidup kalau. Oh begitu. Sote boleh kok untuk orang diabetes. Iya gimana itu? Gimana? Jadi gini, kita ngomong dulu umumnya dulu. Iya, ya. umumnya. Jadi kalau ada kita banyak ngomong kasus ya. Tapi ini jangan jadi ancaman, jadi takut gitu Iya. masyarakat untuk pakai layanan dan pembiayaan. Sebenarnya kalau kita lancar, baik. Makanya begitu kita ada kebutuhan, misalnya mau ngambil kendaraan, rumah juga termasuk fidusia sebenarnya ya. Betul. Kan kita mau mobil motor nih yang ramai yang nih. pada umum. Nah, tapi begitu kita mau ngambil, kita mesti tahu dulu kebutuhan kita apa dan kemampuan bayar lebih penting. Jangan paksa. Jangan Jangan paksa. Karena misalnya dilihat kontrak wajib baca detail. Kalau nggak tahu tanya, gitu. Tanya dulu seperti apa kewajibannya apa, haknya apa. Terus dihitung kan biasanya bunga berapa kira-kira bayar, gitu kan. Denda. Denda apa. Kita mesti hitung-hitung tuh. Karena kita berutang. Nah, utang kan kewajiban kita sebagai nasabah untuk membayar. Itu wajib udah pasti. Nah, begitu kita hitung, kalau belum mampu jangan dulu. Jangan paksa. Jangan dipaksa. Cari yang lebih murah, cari motor second, mobil second mesti bisa. Jangan kok paksa. Jangan dipaksa dulu, jangan yang ini keren pakai NMAX misalnya. Iya. Misalnya gitu Iya. contoh ya. Tapi kalau misalnya sudah dihitung dan mampu, bolehlah. Karena ada manfaat juga dari pinjaman. Betul. Kita nggak harus uang full, tapi cicil. Si tahu itu karena itu ada risiko juga. Risiko cicil itu ada risikonya. Betul. Nah, tapi kalau udah kejadian jangan takut, jangan menghindar dari teman-teman leasing yang menagih. Betul. Ya, Hadapilah itu dengan Hadapi. bertanggung jawab. Hadapi, cari solusi bersama pasti ada Musyawarah solusi. mufakat. Ya, jangan sampai masuk lagi ke pihak ketiga untuk eksekusi atau masuk ke pengadilan. Iya. Betul. Kalau bisa jangan sampai buat telepon kakak Zulfan. Karena misalnya bisa konsultasinya bisa lewat OJK juga, OJK, bisa, oke. leasing juga Bisa. terbuka, Iya. terusan pembayaran ada. Kalau mau ditemani sama Pak Babin tadi misalnya leasing Iya. supaya tidak adu mekanik. iya, atau make sure kalau ini bisa ditemani Iya. kayak gitu. Sebenarnya tidak apa-apa kalau mau berkredit itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang Tidak penting ada yang larang. tidak ada yang larang. Tidak ada yang Selagi larang. paham aturannya Paham, kayak betul. gitu. Kita harus jadi konsumen yang cerdas. Cerdas. Dan sebelum viral, sebelum ke OJK, datangi dulu yang berurusan langsung. Iya, Betul. Kali Sama dulu. ini pertanyaannya gua ada Bon. Misalnya slik OJK-nya macet. Itu efeknya Apa efeknya? misalnya untuk orang yang mengkredit yang Bisa berkredit berkredit apa efeknya? Apa Misalnya efeknya? slik OJK-nya bermasalah atau kayak So gitu. call, selesai Call, call-nya iya. 5. Sebenarnya kan karena itu kan slip itu kan mencatat riwayat kredit. Nah, kalau udah kredit bermasalah, pertama dia tidak bisa lagi untuk ambil kredit lain. Berarti sudah bisa sama bawa utang lagi. Tidak bisa. Misalnya sekarang Tertutup. gara-gara kredit motor, ternyata sekarang udah mau kredit rumah, misalnya pilihan. Nggak bisa, itu jadi catatan. Ya nanti itu tergantung lembaga yang membiayai ya. Yang baru ya. Yang baru, Mm-mm. apa kamu ambil karena itu jadi penilaian lembaga akan ngasih atau enggak. Iya. Jadi kata suatu bank misalnya, wah waktu di leasing aja kamu nggak selesai, nunggak macet. Bawa utang tidak jelas. Oh, ini Ya? terbaca semua itu Pak. Terbaca. Di pinjol pun sama. Pinjol Kalau kan, nggak ya. ada pinjol yang legal ya. Heeh. Kan terdaftar tuh dia punya tunggakan. Begitu mau ngirim rumah, foto pinjol aja atau nggak leasing aja nggak berhasil, apalagi Apalagi kalau mau rumah. minjem sama saya sama bank misalnya. Nanti bisa jadi gagal. Risiko Betul. dong buat banknya misalnya gitu. Iya. Berarti penilaian karakter Pak ya, karakter Betul, nasabah. karakter Nah, bayar. lagi sekarang kalau saya lihat slip itu tidak untuk cek kredit doang. Kerjaan Pak. Kerjaan. Betul, Begitu betul. mau kerja suruh cek slip, Mm-mm. kami terima silakan untuk cek slip Anda
begitu ke perusahaan kerja, oh kamu punya tunggakan misalnya gitu. Apalagi dia dipinjol, di Apalagi telepon dipinjol. semua sudah tempat kerja. Wah nanti kerja di saya banyak masalah keuangan. Iya, betul. Di bawah wajib itu Pak. Iya, kerja di oke. bawah aja. Cek, sudah cek slik? Aman, selingkuh aman. Yakin. Aman. Yakin? Yakin. Cuman KTP kalau mau selisihnya bagus, mau kredit mobil itu 15 menit keluar mobil. Weh, itu. aman. 15 menit. Win-win solution kalau Iya. kalau kalian lancar, aman semua. Tapi Cepat. jangan lupa mampu bayar nggak? Mampu bayar. Kalau masih mampu Aila, jangan kau bawa paksa Fortuna. Betul. Sama ini. Kan ada kasusnya orang antara sudah tahu leasing dia ambil pihak ketiga tapi yang tidak legal misalnya saya dia bayarkan dulu motorku tapi cicilan saya tapi saya sebagai perorangan itu lebih bermasalah itu kan dia tidak lewat leasing tapi lewat Rentenir, Orang lain lagi. rentenir Oh, maksudnya rentenir. rentenir. Iyo. Yang Berarti juga apa tanpa izin OJK itu? Iya. Dan Tidak, itu lebih beresiko. lebih beresiko. Ada jalur legal, ada jalur Iya. resmi, Betul. perusahaan pembiayaan yang ini koordinasinya bisa semua, ke polisi bisa, ke OJK bisa, ada Betul. jalur resminya. Betul. Dan- Sama ini Kak, yang sering terjadi bekas pinjam nama. Iya, atas Iya. nama. Jadi kau belum bisa berpinjam, kau pakai nama aku. Pinjamlah Oke. sudah kredit. Itu yang tercatat di slik itu yang Yang bekas- mana Pak? Yang mana? Ya, makanya yang itu yang atas nama di kontrak. Berarti Oke. saya bekas Iya, pinjam nama makanya saya tahu Barang jawab. tidak dengan Iya. Barang tidak saya. Iya. Makanya hati-hati. Dan dia. Makanya Ya. lagi-lagi kami kepolisian menghimbau Hmm. kepada masyarakat yang namanya uang ya dalam Iya, bentuk betul. materi Hmm. itu tidak ada istilah bersaudara. Hal material Pak ya? Ya, Barang tidak ada istilah tidak bersaudara. ada. Gara-gara uang, adik kakak bisa baku foto. Betul. Adik kakak kandung ini. Apalagi hanya tetangga, orang lain. Boleh saya pinjam KTP-mu? Saya mau buat cicil motor ini. Apa saya boleh Hati-hati. bisa? Resikonya adalah Dengarin. di Anda yang dipinjam KTP-nya. Berarti dia yang Oke. bertanggung jawab Dia bertanggung jawab. secara hukum. Secara hukum, Hmm. perdata, ataupun pidana, Hai. ente yang bertanggung jawab. Oke. Makanya jangan sembarang meminjamkan orang KTP, Data pribadinya data kita. pribadi. Apalagi sudah ente tahu mau dipakai buat cicil ini barang. Nah, itu tidak boleh. Jangan. Kami menghimbau jangan, Pak ya. Dari Ya, polisi tidak sudah boleh. menghimbau OJK Tidak boleh. tidak boleh. Dan kemudian di kampung-kampung ini mohon maaf iya. ya, biasanya ada orang yang menawarkan motor. Ada motorku ini. Saya cuma jual 7 juta. Memang harga barunya 20-an. Masyarakat biasa itu tergiur. Tergiur Iya. duluan. Iya kan? Padahal ini ada sambutan kreditnya karena sudah macet 1 tahun lebih. Oke. Nah, Tapi dia dia bilang. jual. DT bilang. Ya, dia nggak bilang. Nah, ini masyarakat karena tergiur harga murah. Ingat, mendingan STNK tidak ada daripada BPKB tidak ada. Oke, ingat. Karena bukti Ingat itu. kepemilikan kendaraan itu baik bermotor atau roda 2 maupun roda 4 BPKB. PKB Lebih baik STNK tidak ada, Bisa diurus. masih bisa diurus. Tapi BPKB tidak ada. Ada pertanyaan 2 ini. Oke. Jangan sampai ini motor motor bodong dicicil. Cicil. atau Cicil. Atau cicil. dijaminkan BPKB-nya, Oke. atau motor hasil kejahatan pencurian. Iya. Betul. Jangan sampai motor curian ini atau hasil penggelapan yang dijual ke saya. Kadang-kadang masyarakat itu hanya melihat STNK dengan motor, motor masih harga berkilat murah. murah. dia beli, berjalannya waktu Bermasalah barang. Tarik. dieksekusi oleh pihak eksternal Iya. di jalan. Tidak punya hak Iya, berarti dia dia tidak. punya hak karena bukan dia yang punya. Nah, Atau tiba-tiba datang polisi ke rumahnya. Pak, ini motor adalah barang bukti hasil kejahatan, Oke. pencurian. Maaf, Pak. Kena angka 80 sebagai penada. Nah, Ya kan? Iya. Nggak boleh. Jadi kalau mau membeli apa-apa, utamanya kendaraan bermotor, harus BPKB yang dipastikan. Biar nggak ada STNK, yang penting harus BPKB, bayar saja. berarti masuk 2L. 2L, legal dan Ah, logis. iya. Harus Cek legal dan logis logis. masuk akal tidak ini motor P bagus harga cuma 5 juta. Iya. Cuman ada STNK tidak ada BPKB. Biasanya orang itu minta tolongnya, minta tolong, saya butuh sekali uang ini. Hanya 1 minggu ini, nanti saya kasih kembali. Nah Jojo, Iya. mau Nah, nah, Jojo. Betul. Awalnya Pak, namanya kita orang ini, saya kasihan dengan dia ini, Iya. dibantu. Hati-hati, jangan membantu, akhirnya mendapat musibah. Kita yang jatuh. Iya,
Nah, jangan. Lebih baik ditolak baik-baik, minta maaf. Saya belum bisa membantu. Ya kan? Apalagi tidak ada surat-suratnya. Hanya STNK yang dia bawa. Hati-hati, waspada itu. Waspada. Berarti memang harus hati-hati karena niatnya orang ini tidak ditahu. Betul. Bukan gali lubang tutup Janji lubang. 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, jangan datang dia. Datang ini. Iya, Sedang-sedang dia 1 pakai tahun motor. cara, tiba-tiba datang eksternal. Ini semua nunggu 1 tahun ini. Aduh, salah. Jadi kalau dia datang mengadu ke OJK tidak bisa juga itu Pak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kan orang berusaha dulu, Iya, oh tidak bisa iya. saya polisi, saya datang dulu mengadu di OJK. Cek per cek tidak ada hak. Ya, ada. Oke, jadi jangan kasih pinjam namamu sembarang. Karena tadi saya Pak, jujur hari ini ada yang WA saya, katanya dia punya tante, kasih pinjam nama, tapi yang pinjam nama itu sudah almarhum. Tantenya tidak bisa lagi kredit Pak. Jadi itu bagaimana nasibnya? Kan itu orang yang berkredit sudah meninggal. Oke. Jadi saya tanya, waktu tante kasih pinjam nama masih sadar kan waktu itu dalam kondisi sadar, tidak mabuk. Sadar, oh berarti tanggung jawabnya yang kasih Masih pinjam. pinjam. Berarti betul Sudah. sudah jawaban gue ini Pak, betul. Iya, Ya, resikonya Betul, begitu. Makanya ya, Dan sabaran. kami himbau jangan coba-coba meminjamkan identitas untuk digunakan oleh orang lain. Dan Itu ada bahaya resiko sekali. jangka panjang juga selain itu Pak ya. Pasti. Seliknya pasti. juga maceto, saya bisa lagi Maceto, kredit. saya bisa. Maceto. Kalau dia masih terbaca cuman 25 juta, kalau bisa tutupi aja. Kan itu akan hilang sendirinya setelah 2 tahun, itu akan hilang. Oke, jangan kasih biar berjalan-jalan terus Pak ya. Kalau ada Oke. slik masih bisa dibayar, bayar. Kalau bisa dibicarakan musyawarah mufakat, Iya. dibicarakan karena Betul. leasing itu tidak pernah juga mau menutup pintu kan? Betul. Begitu Kak. Iya. Karena orang ini ribut duluan, padahal pas dicek per cek Padahal jalurnya ada semua yang sudah ada disebutkan semua. tadi itu. Nah mungkin orang lebih memilih jalan pintas viral dulu. Iya. Jangan Hmm. Ada yang viral kemarin ya. Ada yang viral ya Pak ya? Viral. Ada yang viral. viral. Surat-suratnya BPKB-nya lama keluar. Pas dicek Pas dicek ternyata atas nama saudaranya. Itu harus ada kuasa. Iya. Harus ada kuasa. Iya. Oh yang viral saya dulu sekarang Ada, orang ini. Karena leasing itu tidak serta-merta memberikan BPKB. Hmm. BPKB itu ada nilainya itu. Aduh. Karena pengalaman itu banyak yang terjadi disalahgunakan. Salah Disalahgunakan. gunakan. Kalau di BAF itu, kalau orang lain yang ambil, Mm-mm. itu melapor dulu, menunggu 3 hari. Iya. Semua dikonfirmasi, kalau sudah oke baru hari Dan harus ketiga ada itu surat kuasa, ada, kan? ada Iya. kuasa. Mm-mm, Baru tidak boleh diberikan sembarang. BPKB-nya. Karena juga resiko hukum di leasing Dia suami juga istri. kan. Biar, Oh, biar karena suami istri. biasanya BPKB dikasih ke atas nama yang siapa nama di BPKB-nya. Semua kita dua suami Pemohon, istri. pemohon. Tetap pemohon yang dipegang. Suami istri, kau yang ambil kan padahal Iya. atas nama aku harus klarifikasi. Iya. Ya boleh. Dua-duanya harus klarifikasi. Jangan sampai dikasih ke suaminya gak ada lagi. Iya. Tidak tahu istrinya mana. Ternyata suaminya suka kawin ulang ya, istri betul. tidak tahu lama. Gitu. Makanya tadi dibilang kalau sudah soal hal material tidak ada Iya. saudara. Betul. Harus selektif kan? Harus selektif. Hmm. Harus legal dan logis. Legal dan Legal. logis masuk Apa akal legal dan logis tidak? ada di episode pertama soalnya. Nah, ada juga yang biasa terjadi nih Pak. Mungkin sekedar info saja untuk Kakak Endah. Biasanya petugas-petugas di lapangan itu Pak, Mm-mm. ada penawaran kepada nasabah. Bagaimana tuh Pak penawarannya? Penawarannya begini, toh menunggu 2 bulan ini, ditagih apa? Dia bilang, nasabah bilang belum ada uang. Ya sudah kalau begitu, biar 500 saya kau kasih saya. Sudah, saya tutup mata itu. Oh. Hati-hati, padahal Iya, iya. 500 itu bisa dia pakai untuk bawa bayar angsurannya. Iya, betul. Hanya dia kasih kepada petugas. Akhirnya dipending dia untuk di apa tarik Ditagih, iya, dia ditagih. punya motor. Oh. Akhirnya kan budaya itu yang membiasakan adalah nasabah itu sendiri. Iya. Padahal mendingan uang itu kau pakai bayar angsuranmu. Betul. Atau kau pergi langsung datang ke pembiayaan. Minta maaf saya punya tunggakan 2 bulan ini. Sabayar Saya dulu baru ini. ada 500 ini, Pak. Kira-kira bisa enggak itu diterima? Kalau 500 biasa kita titip dulu. Nah, titip dulu kan. Ya. Oke. Nanti Nanti ada full sampai akhir bulan full baru kita baru bayarkan. kita masuk. Iya. Mendingan seperti Iya, itu iya. kan Bisa, daripada bisa. membiasakan petugas-petugas untuk pungli sebenarnya itu kan. Pungli. Ah, Kalau kita cuma langsung pecat itu, Pak. Oh, cuma kan langsung biasa pecat. Iya, langsung kalau pecat. fraud kan. ya itu Daripada fraud. leasing yang Iya. ditegur OJK, langsung Kan, pecat saya. ada terjadi. Tapi Banyak, Pak, banyak, terjadi. banyak. Kos saya. Wow, anak bos berarti Iya, Bapak kan? bos ini. Dapat tahu. Waduh Pak, saya ada datang, dia bilang sudah kalau memang tidak mau ditarik, masih dia kasih 1 juta.
Oh, baru 1 minggu datang yang asli punya ini yang datang bertagi. Yang untuk eksekusi. Dia bilang, Pak, saya sudah di luar tanggung jawab kami itu karena memang tidak ada. Tidak ada Akhirnya kwitansi resmi, Sudah wassalam. jatuh ketimpa tangga lagi. Lebih baik jangan seperti itu. Lebih bagus silakan datang ke pembiayaan. Curhat saja. Iya. Tidak mungkin pembiayaan ini juga tidak ada. Kan ini kan namanya kesepakatan bersama. Betul. Saling mengerti dan saling memahami. Asal jangan ditelepon-telepon kok tidak angkat. Dan datang batoki pintu, atau tukang pintu. Iya. Malah ya. Dan Itu gue yang kan lebih sakit. jahat. Dan Iya. perusahaan pembiayaan ini diawasi sama OJK semua berarti. Iya, Betul. tidak serta-merta. Tidak bisa juga sewenang-wenang kan Tidak ada bisa OJK sewenang-wenang. di sini. Berarti bisa begitu kakaknya. Misalnya angsuran. Misalnya saya punya angsuran 1 juta 1 bulan. Terus Uang masih 100.000. uang masih 500.000. Oh, bisa, Saya dititip. baru sudah menunggu 2 bulan saya kasih dulu. Baru Betul. nanti saya kasih lagi 500. Iya, Bisa. yang penting jangan lewat bulan itu kita bisa bayarkan. Jangan lewat di bulan itu. bulan. Oh bisa Jadi begitu. ibaratnya iya, masuk 2 bayar 1. Maksudnya masuk 2 Iya. bulan bayar 1 bulan. Bayar 1 bulan. Iya. Oh bisa semua Iya. dikomunikasikan. Bisa sama dikomunikasikan. Bisa musyawarah Bisa, mufakat ya Cuma kalau berarti. biasanya itu kalau uangnya customer, misalnya saya masih 500, kadang-kadang terpakai. Oh Iya, di customer itu kadang-kadang terpakai. Oh iya mending. Iya, mending dititip. Mending dititip. Minta kwitansi, titip. Tapi titipnya Tapi jangan dengan orang kwitansi- lapangan. Jangan nih. jangan. Langsung ke leasingnya. Iya, Langsung ke mending kantor ya? kantor. Oke. Berarti pesannya adalah kalau seumpamanya nasabah mau melakukan pembayaran, Boni, Kaenda dan Pak Zulfan, jangan ke orang lapangan, Iya, langsung betul. minta kwitansi resmi, Kwitansi resmi. datangilah ke leasingnya. Betul. Begitu karena bisa jadi nanti jadinya oknum, Iya, tindakan oknum, menyalahgunakan itu. Tidak ada tanggung jawab nanti apalagi tidak ada bukti Tidak ada bukti. resmi. Dari kwitansi apa semua. Kayaknya sudah mulai santai pembicaraan ini karena Iya. sudah mau 1 jam. Hmm. Duduk tadi tegang serem sudah Iya, begini. sok-sok. Ya bisa lanjut nanti kita di warung kopi. Betul. Ya, itu buat- Soalnya sih cara pisang goreng. Oh, pisang goreng. Oke. Pisang goreng, sanggara popcorn. Buat teman-teman di luar sana itu tadi disimak ya baik-baik. Disimak baik-baik karena ini relate sekali sama Karena kita. relate. Sangat relate. Teman-teman ada perusahaan pembiayaan misalnya dibantu sama perusahaan pembiayaan. Jangan cuma ingat jeleknya, ingat baiknya. Betul, kayak gitu. Karena teman-teman sudah memutuskan untuk buat kredit misalnya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan setiap Iya. keputusan yang kita Iya, ambil. karena semua ada efeknya misalnya. Betul. Sama hati-hati juga dengan yang oknum mengatasnamakan instansi apapun, hati-hati. Ya. Iya, betul. Misalnya mengatasnamakan OJK, mengatasnamakan kepolisian, Iya. mengatasnamakan perusahaan, padahal dia hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi tadi dibilang sama Kak Zulfan, hati-hati dengan oknum kepolisian yang ikut menagih. Tidak ada itu. Tidak ada ceritanya. itu. Langsung halo Propam. Iya. Nomor telepon running text. Iya, betul. Hati-hati. Nomornya Pak Zulfan 0 Seperti itu dan kita sudah 1 jam ngobrolnya kan tidak ada baca ceritanya ngobrol. Bercerita. Iya ngobrol. Bercerita itu. Baca cerita sudah kopi sudah habis ini kan. Dan sudah enak pembicaraan cuman memang biasa begitu hubungan pas sudah nyaman selesai. Dan kita sudah 1 jam di sini. Oke. Mungkin sebelum kita nanti baku dapat ulang di Baca Cerita Uang, mungkin dari Aboni sedikit statement dari Kak Zulfan, dari Kakak Enda, sedikit quote of the day-nya terkait bagaimana sih kalau mau bawa utang atau dari sisi OJK. Siapa duluan? Siapa duluan? Hompim Pak lah yoga. Tabe Pak. Baik, kalau kami dari kepolisian menghimbau utamanya kepada oknum, jangan coba-coba Oknum? oknum kepolisian, oknum anggota Polri Jangan bawa. sebagai debt collector Hmm, atau eksekutor. ya boleh. Tidak boleh dan itu dilarang, dan silakan jika ada menemukan anggota seperti itu laporkan ke Propam. Lapor. Kemudian yang kedua, untuk eksternal petugas lapangan, janganlah membuat ketertiban di masyarakat itu terganggu akibat tindakan kalian dalam proses eksekusi. Ketika ada unsur paksaan, unsur pemaksaan di situ, dan debitur merasa keberatan, itu bisa melapor kepada kepolisian. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kami menghimbau, boleh libatkan Babin Kaptipmas, lapor ke Polsek setempat ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak di lapangan.
Tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, silakan diselesaikan secara mufakat musyawarah. Semua harus dengan ikhlas, sama-sama enak, ya kan? Dan juga masyarakat jika ada kreditnya, ada objek jaminan fidusia yang dia pegang, jangan sekali-sekali mengalihkan atau memindatangankan, menjual, menggadaikan kepada orang lain. Karena itu ada pidananya di pasal 36 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia. Dan macam-macam. Oke. Ini terakhir, tuan rumah terakhir. Tuan rumah terakhir. Tuan rumah Silakan terakhir. Kak Enda. Kalau saya dari perusahaan pembiayaan sih kepada masyarakat khususnya Kota Palu, jika ingin melakukan proses pembiayaan di sejenis apapun itu ya tolong dijaga kreditnya, angsurannya lancar, biar sliknya bagus. Jadi ke depan semakin bertahun-tahun itu sliknya bagus. Jadi mau kredit apapun itu akan lebih mudah. Iya. Jaga nama baik. Jadi jadi terus kalau masih proses kredit diharapkan para masyarakat kalau sudah tidak mampu mungkin bisa melapor ke perusahaan pembiayaan tempat dia kredit, melapor untuk mungkin pengalihan kontrak itu akan tetap dilaksanakan dengan baik sehingga kontrak atas nama itu sudah berkurang lah di Kota Palu karena saat ini memang kondisi untuk kontrak atas nama itu cukup luar biasa banyaknya untuk Kota Palu sendiri. Ya, sehingga nama-nama teman-teman juga akan lebih baik tercatat di SLIK. Jadi kalau sudah tidak mampu silakan datang ke perusahaan pembiayaan untuk alih kontrak secara resmi. Proaktif, bertanggung jawab. Dikomunikasikan sama pihak perusahaan pembiayaannya, masalahnya apa kayak gitu. Karena perusahaan pembiayaan tidak seperti pria yang harus butuh dikode kan, harus dijelaskan. Jangan main perasaan. Agak sering mati, no? Lagi ketua asosiasinya laki-laki agak orang peka laki-laki itu biasa. Iya, harus dibicarakan, jangan main kode. Dan Abon sebagai tuan rumah. Oke, pada teman-teman semua ya, masyarakat juga Sultan khususnya, nggak usah khawatir. Kalau kalian punya kebutuhan, ada perusahaan pembiayaan membantu. Tapi tadi saya sudah bilang, ini menegaskan kembali, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bayar teman-teman. Kredit yang bagus, yang lancar, yang mampu kita selesaikan. Ada hak, ada kewajiban. Kalau bingung, bisa tanya ke OJK. OJK, Sultan, buka layanan, pengaduan, informasi, atau bisa ke sosmednya. Apa sosmednya? Iya, bisa nanti. Ini sosmednya OJK. Iya, bisa. Ini alamatnya OJK. Oh, iya. Running text. Jadi sikapi uang dengan bijak. Betul. Jangan karena cuman gaya, akhirnya hidup sengsara. Iya, dan pasti harus legal dan logis. Legal dan logis. Dan tadi dibilang hati-hati bertolong karena tidak semua orang wajib atau layak ditolong. Betul. Selamatkan diri sendiri dulu. Jangan kasih pinjam nama. Oke. Seru sekali. Kalau tadi muka agak-agak seram tuh, sekarang sebenarnya ketawa. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Abang gua. Siap, Abang. Dan AA. Terima kasih sudah sharing di Bercerita Uang. Bercerita Uang. Kayaknya seru. Enak kita kasih tahu sama teman-teman di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Baku masuk cerita ya. Iya. Banyak banget. Untuk ini wajib di like, comment, Subbreaker. Dinonton sampai habis karena banyak informasi positif buat teman-teman. Khususnya yang mau tahu bagaimana cara supaya jadi debitur yang baik. Jadi debitur yang baik tidak hanya bakasi viral. Pas butuh menangis-menangis kan? Itu dia, itu sudah dinonton. Kita ketemu ulang nanti di Bercerita Uang yang pasti pembahasannya lebih seru, relate dan memang membahas kejadian-kejadian sekarang, tidak hanya teori. Betul. Silakan ditutup, Kak. Ya, terima kasih buat semuanya. Pantun lagi nih. Pantun. Kalau ada sumur di ladang, cakep. Boleh kita menumpang mandi. Boleh. Kalau ada waktu yang lapang, sulit ke host lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi di Bercerita Uang selanjutnya.